Tradisi kekristenan mula-mula, part 2. Wudhu atau pentahiran sebelum sholat. Membasuh tangan adalah simbol bahwa kita harus murni dari semua perbuatan dosa dan yang melanggar hukum, karena tangan adalah simbol perbuatan. Dengan membasuh tangan, jelaslah kita mewakili kemurnian dan ketidakberlakuan dari perilaku kita. Tidakkah kamu mendengar Daud yang diberkati membuka misteri ini dan berkata, "Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan." Karena itu, membasuh tangan adalah simbol kekebalan dari dosa. Deskripsi Santo Cyril tentang wudhu atau pentahiran pada abad keempat kurang lebih sesuai dengan praktek gereja ortodoks. Bahkan ayat Mazmur yang beliau kutip adalah yang diucapkan oleh para imam kita ketika mereka mencuci tangan di tempat kudus. Namun, yang sedikit disadari adalah bahwa di gereja mula-mula, wudhu ini juga dipraktekkan secara universal di kalangan umat awam. Cekungan kecil air suci yang biasanya akan kamu lihat di pintu-pintu masuk gereja Roma Katolik, tempat orang-orang mencelupkan tangan mereka sebelum membuat tanda salib. Praktek ini adalah sisa-sisa dari gereja mula-mula, di mana bak air besar ditempatkan di setiap pintu masuk gereja, sehingga orang bisa melakukan wudhu sebelum masuk. Santo Yohanes Chrysostomos, seorang saksi penting yang memberikan perlawanan keras terhadap apa yang disebut para yudisial, menganggap jelas bahwa kita segera menenangkan diri dan membasuh tangan ketika ingin mengambil Alkitab. Di tempat lain beliau memberitahu kita bahwa karena kamu tidak mau berdoa tanpa membasuh tangan, demikian juga kamu tidak boleh berdoa jika tidak sedekah. Dikutip dari komentar tentang 1 Korintus. Itu adalah kebiasaan orang-orang Kristen kuno hingga sekarang ini. Di antara siapapun yang akan pergi ke gereja, pertama-tama akan membasuh tangannya dan kemudian pergi. Kebiasaan ini bahkan berlaku hingga sekarang ini di antara orang Kristen. Sekarang apa yang ditunjukkan dari membasuh tangan ini? Menunjukkan bahwa itu sama seperti seseorang mencuci tangan dari kekotoran tubuh. Maka ia juga harus membersihkan pikiran dan nuraninya dari dosa. Dan demikian juga saat pergi ke gereja. Dikutip dari Christian Morality, halaman 472. Bersambung dulu lagi ya, teman-teman.